Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Dan setelah sempat beberapa kali kita tidak hadir di tayangan YouTube Lensa SN, karena saya sebagai host itu mengikuti Rapimnas JMSI di Jakarta dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus kemarin. Dan hari ini kita episode ke-118, Kamis 4 Agustus 2022, ketemu lagi di Ulas Berita. Dan biasanya Ulas Berita saya ditemani Dedi Suhendra, redaktur pelaksana. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam Kak. Ketemu lagi kita ya. Iya Kak. Dan penonton Lensa SN udah mulai banyak tanya nih ya. Iya. Kemana ini tayangan Lensa SN. Dan hari ini kita hadir lagi ya. Dan ternyata tayangan Lensa SN khususnya episode Ulas Berita itu lumayan diminati penonton ya. Iya Kak. Karena ada episode Ulas Berita yang kita mengutip statement dari tokoh masyarakat Sumsel dan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri ya, Pak Susno Duaji, tentang apa itu statement dugaan korupsi serasi, itu ditonton lebih dari 300 penonton. Dan hari ini kita ulas berita lagi, Ded ya. Iya, Kak. Dan seperti kesepakatan kita tadi, Ded ya, kita ulas berita itu akan membahas dan mengulas berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak terbit hari ini ya. Iya, Kak. Silakan Dedi untuk berita utama. Untuk edisi cetak Kamis 4 Agustus 2022 Kak ya. Ya, silakan Dedi. Untuk headline-nya kita mengangkat pemberitaan terkait perkembangan penyidikan dugaan korupsi program Serasi 2019 yang dilakukan oleh Kejati Sumsel Kak ya. Oke. Di mana untuk judulnya kita angkat ada pemeriksaan saksi Kak ya, di mana ada 2 saksi dengan judul Kejati periksa konsultan dan tim teknis. Oke, ini keterangan siapa, Ded? Silakan. Ini Ded. keterangan dari Kasipenkum Kak ya, Kejati Sumsel Muhammad Raidian SHMH, di mana subjudulnya kita angkat dugaan kasus korupsi Serasi 2019. Ya. Dalam pemberitaan ini Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SHMH mengatakan bahwa dari penyidikan dugaan kasus ini 2 saksi Kak ya diperiksa, yaitu konsultan dan tim teknis terkait program Serasi tahun 2019 yang dilakukan di Banyuasin Kak. Oke. Apa statement menarik yang lain yang bisa dikutip dari berita HL ini? Mungkin yang menarik terkait belum ada penetapan tersangka Kak ya. Oke. Di mana dalam pemberitaan ini Kasipenkum mengatakan memang dalam perkara ini belum ada tersangka dan saksi masih terus kedepannya dilakukan pemeriksaan Kak ya. Di mana keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SHMH, pemeriksaan saksi ini dalam rangka salah satu kegiatan penyidikan untuk mengungkap tersangkanya Kak. Program Serasi tahun 2019 ini kan dananya dari APBN ya. Iya Kak. Senilai 1,3 triliun ya. Dan ini ada dugaan korupsinya ya. Dan penyidikannya baru untuk Kabupaten Banyuasin. Iya Kak. Untuk 7 kabupaten lainnya gimana, Ded? Ya. Keterangan dari Kapenkum. Silakan, Dedi. Benar kayak dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SHMH, program Serasi tahun 2019 di Sumsel dilaksanakan di 8 kabupaten Kak ya. Ya. Dari 8 kabupaten ini anggarannya 1,3 triliun dan sejauh ini baru Banyuasin yang penyidikan Kak ya. Untuk 7 kabupaten lain itu diketahui bahwa melakukan program Serasi dari hasil penggeledahan yang kemarin dilakukan oleh jajaran jaksa penyidik Pitus Kejati Sumsel. Saat ini menurut Kasipenkum masih didalami untuk 7 kabupaten tersebut Kak. Dan untuk Fotomaster Suara Nusantara cetak hari ini ya, Ded ya. Mungkin tim kreatif bisa lihat. Ya, kita mengambil fotomaster dari giat pemerintah Kabupaten Muba, Ded ya. Iya, Kak. Di sini captionnya tertulis PJ Bupati Muba Haji Apriyadi foto bersama saat acara pencanangan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik di Kabupaten Musi Banyuasin bertempat di off room Pemkab Muba. Iya. Untuk berita terkait mungkin Dedi bisa bacakan judulnya saja, silakan Dedi. Untuk berita terkaitnya judulnya resmi Mubah canangkan Desa Cantik Kak ya. Oke. Di mana dalam kegiatan tersebut PJ Bupati Muba Apriyadi juga menambah honor operator desa Kak. Oke, kita langsung ke halaman 12, Ded. Iya Kak. Tim kreatif bisa lihat. Oke, Dedi silakan bacakan judulnya untuk di halaman 12 bagian atas dulu, Den. Oke, untuk judul yang paling atas ini berita dari Prabu Muli Kak ya. Oke. Wali Kota Prabu Muli Ridho Yaya hadiri konferensi internasional bertajuk Ketahanan Pangan. Oke, ini berita yang dibuat oleh Noflis ya, Iya. wartawan kita yang ada di Prabu Muli. Salam untuk Noflis, semoga bisa menjalankan tugas jurnalistiknya dengan lancar. Silakan Dedi berikutnya. Berikutnya berita dari Banyuasin, Bupati Banyuasin silaturahmi dengan Gubernur Lemhanas RI
Untuk subjudulnya Haji Asqalani Kepala Daerah di Indonesia yang sudah mengikuti P3DA10 Lemhanas RI. Oke, kita sapa Bupati Banyuasin ya. Iya, Kak. Adinda Haji Asqalani SHMH ya. Semoga selalu sehat dan lancar semua pekerjaannya di Banyuasin. Dan satu lagi di bagian bawah, silakan Dedi. Ini berita dari Palembang Kak ya. Judulnya Palembang siap jadi tuan rumah Kongres JKPI. Untuk subjudulnya Wali Kota Haji Harnojoyo, Palembang harus lebih sukses dari kongres di tahun sebelumnya. Lanjut kita ulas berita selanjutnya Ded ya. Iya, Kak. Kita akan bacakan berita-berita yang sudah terbit di halaman dalam ya. Iya, Kak. Suara Nusantara edisi cetak. Silakan Dedi, mulai dari halaman berapa nih? Ini dari halaman 8 Kak ya. Oke, silakan ini Dedi. Kita perlihatkan dulu Kak ya. Oke. Untuk halaman 8 ini pemberitaan dari Pagar Alam, 4 Lawang, Pali, Lubuk Linggau dan Murah Kak ya. Ya. Di mana headline-nya pemberitaan dari Lubuk Linggau. Petugas diharapkan mengatur arus lalu lintas. Ini terkait pemberitaan penyambutan kedatangan jamaah haji Kak ya. Kemudian ada lagi berita dari Batu Raja. 6 rumah di Desa Ulak Pandan ludes terbakar. Oke. Selanjutnya ada berita dari Pali Kak ya. Terkait terkait Anugerah Pesona Indonesia Award 2022 untuk judulnya minta masyarakat Pali dukung Candi Bumi Ayu. Oke. Selanjutnya berita dari Martapura masih terkait kepulangan jamaah haji Kak ya. Judulnya 450 jamaah haji tiba di Oku Timur. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya Ded. Silakan. Untuk selanjutnya halaman 9 Kak ya. Ini kita perlihatkan dulu halaman 9-nya. Untuk halaman 9 ini pemberitaan dari Prabu Moli, Oki, Muara Inim dan Lahat Kak ya. Ya. Di mana untuk headline-nya kita angkat berita dari Muara Inim dengan judul Pemkap harapkan PTBA percantik kawasan sungai jembatan Enim 1. Oke. Kemudian ada berita dari Kayu Agung untuk judulnya Pemkap Oki terapkan digitalisasi keuangan daerah. Oke. Dan ada berita dari Kayu Agung Oki juga, yaitu Rumah Literasi Oki Edukasi Pelajar Tampil Digital. Ulas berita selanjutnya Dedi tentang pelaksanaan Rapimnas JMSI yang sudah berlangsung dari tanggal 1 sampai 3 Agustus 2022 kemarin di Jakarta. Silakan Dedi, kita kebetulan buat beritanya ya di halaman 1. Silakan Dedi. Iya Kak, untuk berita Rapimnas JMSI ini kita muat halaman 1 Kak ya, di mana judulnya Rapimnas JMSI untuk mewujudkan Indonesia maju, makmur dan mendunia. Oke. Judul ini kita angkat dari statement keterangan Menteri BUMN Erick Thohir Kak ya, yang menghadiri Rapimnas JMSI secara virtual. Oke, dan kebetulan saya sebagai Ketua JMSI Sumsel kemarin ikut juga di Rapimnas tersebut ya. Iya. Dan juga ada MOU ya antara JMSI dengan Ketua KPU. Kemudian ada juga saya menghadiri pelantikan JMSI Jakarta yang Iya, Kak. kebetulan turut hadir di sana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya. Dan khusus untuk pelaksanaan Rapimnas JMSI ini, saya siang tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa wartawan ya, dan mereka memberikan komentar khusus untuk Lensa SN ya. Yang pertama dari Abang Bangun Lubis ya. Dia berkomentar sangat senang dan bangga dengan JMSI ya. Iya, Kak. Sebuah organisasi perusahaan PES baru, walaupun baru 2 tahun sudah menjadi konstituen Dewan PES ya. Assalamualaikum Bang Bangun, terima kasih atas komentarnya ya. Kemudian tadi siang juga saya berhasil menghubungi wartawan senior juga ya, Aspani Yaslan ya. Di sini dia berkomentar, saya angkat topi dengan akselerasi dari skuad jaringan media cyber Indonesia dalam mengeksiskan dirinya sebagai organisasi pers yang bergengsi. Organisasi JMSI ini begitu cepat menjelma menjadi salah satu pilar pers di tanah air yang diperhitungkan keberadaannya di dunia pers dan publik tanah air. Kemudian ada tambahan juga komentarnya, ini semua terjadi berkat kerja keras serta kekompakan dari segenap pengurus dan anggota di seluruh tanah air. JMSI kini menjelma menjadi kekuatan pers dengan organisasi pers lainnya dalam mengangkat harkat dan martabat pers secara umum yang berkomitmen membangun perusahaan pers yang profesional, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, standar pelindungan wartawan, dan standar kompetensi wartawan. Berapa JMSI? Begitu statement dari wartawan senior
Aspani Aslan. Kemudian ada juga komentar dari salah satu anggota JMSI ya. Iya, Kak. Dia adalah Idham Sarip. Dia mengelola adalah KR Sumsel ya. Di sini dia berkomentar pendek ya. Dia mengucapkan syukur alhamdulillah dengan dilaksanakannya Rapimnas JMSI ini ya. Dia berharap JMSI ke depannya akan menjadi lebih baik. Dan juga berharap ada program-program yang bisa menjadikan perusahaan-perusahaan PES menjadi lebih terdepan. Oke, pada episode kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton Lesa SN yang selalu setia menonton Lesa SN. Dan kita berharap penonton Lesa SN memberikan komentar-komentar positif ya, Ded ya. Iya, Kak. Agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita nih, Ded ya. Iya, Kak. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah kita tidak akan jadi kuat kalau tidak pernah terluka. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari tayangan YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.